Untuk pemula, ternyata katanya tidak ribet, tapi harus telaten. Grogi. Grogi, gemeter. Aduh, 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 aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bougainville dimanapun kamu berada, salam satu hobi. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan melakukan sambung pucuk bunga Bougainville saya. Karena kemarin saya sudah dapat bahan bunga Bougainville ya, yang saya dapat di sekolah SD. Sudah 1 bulan, dan alhamdulillah sudah mengeluarkan mata tunas semua. Dan mata tunasnya sudah besar-besar seperti ini. Nah, dan saat ini akan saya lakukan sambung pucuk. Dan alhamdulillah teman-temannya, hari ini saya dibantu oleh sahabat saya untuk melakukan sambung pucuk sekalian. Sahabat saya ingin belajar bagaimana cara sambung pucuk bunga Bougainville. Nah, sudah hadir di depan kita teman-temannya sahabat saya. Namanya Mas Haris, Mas ya. Benar. Mungkin Mas Haris bisa perkenalkan diri sendirilah dengan para subscriber pencinta bunga Bougainville di seluruh dunia gitu. Seluruh alam. Seluruh alam ya, seluruh dunia dimanapun itu berada. Jangan seluruh alam. Seluruh alam beda ya. Beda ya. Seluruh dunia. Mungkin Mas bisa perkenalkan diri sendiri, Mas. Nama saya Haris Alfian. Lokasi dekat rumah Mas Nolan. Nah, dekat rumah saya ya. Jauh dari sini. Dan nama YouTube-nya Masteran Super gitu. Oh, itu tentang apa, Mas? Tentang masak-masak atau gimana masteran seperti itu? Masteran burung. Oh, masteran burung. Perawatan burung juga. Oh, perawatan burung juga. Oke. Tapi ntar Mas, tadi Mas ngomong ada oleh-oleh buat saya, Mas. Oh iya benar. Apa kira-kira Mas? Saya jadi penasaran. Dari rumah, nggak rawat itu. Boleh, Mas. Kesini tak bawain biar dirawat lah. Oke, siap. Saya mau lihat Mas apa yang Mas bawa dari rumah kan. Aduh, jadi penasaran. Apa Mas ini, Mas? Oh, Bougainville juga. Kita singgir dulu. Sayur lah. Wah. Jadi ini daunnya nggak ada nih kan? Ntar lo. Nggak kerawat lah. Makanya aku serahin sama Om Holan, Mas Holan. Ini aku yakin kalau diserahin sama Mas Holan bisa jadi bagus ya. Aduh. Nah, jadi ini teman-temannya. Aduh. Jadi teman-teman, inilah oleh-oleh dari Mas Haris ya. Ini bunga Bougainville yang sudah dibentuk program akar. Tuh. Ini akan saya tanam bunganya, Mas ya. Tapi untuk batu gunungnya saya jadikan pondasi. Batu gunungnya saya jadikan pondasi. Batu gunungnya saya jadikan pondasi. Ini batu gunung teman-teman ya. Tuh, batu gunung. Enggak, Mas aku jadi itu senang kalau tanaman bonsai. Bonsai ya. Memang harus kelihatan karakter akarnya. Ya, memang bagus Mas, tapi pilih-pilih batunya juga Mas. Ini batu gunung. Tadi saja hampir jatuh, keberatan batu gunung. Oke Mas, ini saya terima Mas ya. Nanti akan saya rawat lah. Ya. Nanti kalau ketika Mas kesini lihat-lihat kan. Sudah ini nggak bakal saya jual Mas. Tidak akan saya jual Mas, untuk kenang-kenangan saya lah. Tapi batu gunungnya mungkin saya lepas nanti Mas ya. Ini cocoknya batu gunungnya buat pondasi rumah. Ya. Ini begitu saya tanam, ini untuk pondasi rumah saya nanti. Amin. Oke Mas ya, ini saya letakkan dulu ya. Iya. Oke, di mana nih? Sini aja. Aduh Mas, berat Mas. Beratnya kan. Oke, lanjut kita untuk melakukan sambung pucuk Mas ya. Aku mau tanya lagi terus. Boleh. Kalau perlengkapannya kayak gunting plastik itu perlu dipersiapin apa? Oke. Yang perlu kita siapkan Mas ya. Buset, ntar Mas. Nganggu Mas. Oke, nah untuk persiapannya di sini ya. Pertama itu kita siapkan dulu ya alat tempurnya Mas. Tuh, Mas bisa lihat di sini. Tuh, lihat itu. Lihat. Tuh. Ini harus steril atau gimana Mas? Enggak juga sih. Enggak ya. Asalkan jangan bekarat Mas. Jangan bekarat. Ini saya dapat minta dari tukang cukur rambut. Jadi saya nggak beli. Pasti dari. Bukan. Dari teman saya di seberang nih. Jadi kan sayang dibuangnya, saya ambil kan, ini kan stainless nih, tidak berkarat. Nah, jadi kan kalau kita beli kan eman-eman dulunya Mas. Kalau ini kan enak.
gratis. Buat yang lain lah ya. Jadi sekali pakai buang gitu kan. Tapi bukannya sembarangan, nanti ada yang terluka. Pisau, pakai yang gimana kalau pisau? Kalau pisau dia pakai karter, saya tidak menggunakan itu karena karter itu mudah bekarat. Sekali pakai dia bekarat. Kalau ini kan enggak. Kalau silet dia stainless, lebih praktis. Nah yang kedua mas, sungkup. Plastik sungkup seperti ini mas. Es. Seperempat ya. Seperempat untuk buat batu es, buat apalah bungkus-bungkus yang lain kan. Terus? Tali rapia. Tali rapia. Untuk mengikatnya nanti. Terus ini kok plastik ini plastik apa nih? Nah kalau ini saya menggunakannya ketika entresnya kecil mas. Nah sungkup kecil ini saya gunakan ketika entresnya kecil. Tapi kalau entresnya besar kita gunakan yang perempat tadi. Tergantung dengan sambungan kita nanti. Yang selanjutnya yang paling utama mas, nah entresnya mas. Nah sambung-sambungannya ini sudah berapa jenis warna saya ambil nih. Ini ada banyak. Jenis apa aja om? Banyak sih, ada yang mikro ungu, putih parigata, mana nih Singapura yang daunnya hijau, bunganya warna merah. Banyak nih Singapura warna kuning nih mas, masih banyak nih mas, macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang parigata warna pink ya. Ada Hawaii warna merah. Saya kenal mas, bentuk-bentuk daunnya segala macam saya kenal. Karena saya pencinta bunga bougainville, jadi saya lihat dari bentuk batang daunnya sudah tahu. Kalau ini yang tahu ya. Mulai jatuh hati ke bougainville. Kalau itu dari MTS mas. MTS. Berapa lama? Ada 10 tahun. Lebih ya? Tahun 2000 berapa? 18. 2008. 8 ya. 2008. Ilmunya udah meletok. Enggak juga sih. Sekarang pun masih tahap belajar kita mas. Karena masih tahap belajar ya, tidak dibilang suhu tuh tidak mas. Tapi aku lihatnya suhu. Enggak. Suhu panas. Boleh ya sambil ngerokok ya? Boleh monggo mas, tidak ada yang larang mas. Sampai selagi itu bisa bikin mas bahagia, lakukan. Tapi jangan bunuh diri di sini mas ya. Karena sekarang kita mau lakukan sambung pucuk mas. Oke, saya megang bahan yang ini dan mas megang yang bahan itu. Mas kan mas taruh di sini mas bahannya. Nah biar enak. Buat belajar mas, nggak apa-apa, coba-coba, jangan takut mati mas. Mas bahan kita masih banyak. Nah, yang perlu kita lakukan mas, kita ambil dulu mas. Apa mas? Silat mas. Silat ya? Ya. Basing, itu tajam semua mas. Sudah? Kita potong sekitar 5 cm ke atas mas ya. Nah seperti ini kita potong saja. Nah. Potong lurus ya? Iya potong lurus. Jangan. Ini kan ada duri di bawah atau di? Ini. Oh dipotong duri. Jadi di sini ya? Ya jangan ditekuk-tekuk nanti patah ininya. Pegangin aja setes. Ini ya? Oke. Grogi ya? Nggak usah grogi mas. Grogi tuh. Tajam. Masnya saja grogi kok. Takut rusak aku. Biasa saja. Nah sudah mas ya. Ini berhubung mengganggu, saya pangkas dulu semuanya mas ya. Itu biar tidak mengganggu. Oke, ini saya pangkas dulu. Jadi kalau penyiletannya itu sekali tebas ya? Ya sekali tebas. Kalau 2-3 kali nggak jadi ya? Nggak jadi. Nanti batangnya pecah-pecah. Oke mas, sudah? Nah ketika sudah dipotong seperti ini, kita belah yang jangan di bagian tengahnya mas. Ambil yang bagian pinggir nah seperti ini. Tep, kita tarik. Tuh, sedalam keinginan kita. Tuh, coba mas. Jadi ini kalau ini begini. Jangan terlalu tengah, agak pinggir sedikit ya. Tarik ke bawah. Oke. Enggak, pertanyaannya kalau terlalu di tengah. Karena kambiumnya dikit. Karena di tengah ini kan ada seperti busa-busanya itu. Makanya kita ambil yang di bagian pinggir. Tuh. Jadi kambium besar kemungkinan besar sebelah, besar kemungkinan juga dia bisa berhasil. Kambiumnya dikit. Ini pas ya mas? Set. Keras banget. Nggak usah grogi mas. Itu bisa. Oke. Cukup ya? Cukup. Kita tarik, lepas. Set. Langsung lepas ya? Iya. Sudah itu kita ambil entres mas. Mas mau menggunakan entres apa mas? Untuk tahap belajar bebas. Yang ini aja mas. Ambil yang ujungnya mas. Oke, tuh ya. Saya juga menggunakan ini yang besar. Saya ambil ini. Nanti mas, kita pangkas lagi mas. Kita kurangi daunnya mas. Oh, dikurangi ya? Tapi jangan semuanya mas ya. Dikurangi semua juga. Pengurangan daun?
untuk mengurangi penguapan ketika di dalam sungkup, Mas. Jadi penguapannya nggak mudah layu. Mengurangi penguapan di dalam sungkup, Mas. Mau digunduli semua tidak apa-apa, tapi kebiasaan saya itu saya tinggali sedikit saja, Mas, daunnya seperti ini. Tergantung selera masing-masing sih, Mas. Seperti ini. Kurang cukup. Ini pangkas saja di bagian ujung, ini pangkas. Oh, dipangkas. Masalah. Ujung nggak masalah. Terus daunnya dibuang-buang sedikit, Mas. Terus dari durinya juga dipotong. Nggak usah, nggak perlu itu, nggak usah. Pokoknya sisa dikit daunnya. Daunnya seperti ini, Mas. Ini, maaf ya. Gitu. Oh, dipotong. Jangan berbentuk utuh. Potong juga. Sudah? Sudah? Kita sayat berbentuk V, Mas. Kita buang-buang ini dulu. Kita berbentuk V seperti ini ya. Terus sesuai sayatan kita tadi ya. Sesuai sayatan ini tadi. Sisi luar ini agak miring. Miring ya? Agak miring. Gak usah grogi, Mas. Oh gitu, Mas ya. Oke. Coba terus, Mas. Pokoknya jangan takut. Tipisnya gimana, Om? Tipisnya. Seperti ini. Wah, tipis ya? Iya. Ya nggak usah tipis betul, Mas. Ya, patah dia. Sedang-sedang saja lah. Nah, lagi, Mas, agak sedikit panjang. Karena belahan kita yang di tunas tadi agak ke dalam kan, lebih dalam. Kita menyesuaikan saja. Pakai insting, pakai feeling kan. Oke. Gimana? Cukup lah, nggak apa-apa. Nah, sudah itu kita tancapkan, Mas. Kalau saya sih, saya silet seperti ini kan. Saya buka. Kalau dia pakai tangan? Bisa juga. Ya? Takutnya kan belahan kita tadi rapat, susah untuk buka. Kita gunakan silet saja untuk masukkannya. Masukkan. Gitu, Mas. Posisinya, Mas, untuk peletakannya, Mas, kita letakkan di bagian pinggir juga, Mas ya. Tuh seperti ini, Mas. Tuh. Jangan di tengah-tengah, jangan. Jadi, tapi lebih baik kita di pinggir. Besar kemungkinannya dia bisa jadi. Kalau di tengah takutnya gagal gitu. Karena kambium di tengah kan sedikit. Kalau di bagian kambium di bagian pinggir kan banyak. Karena dia semakin tua seperti ada busa kan di dalam batang bougainville itu. Makanya kita ambil di bagian pinggir. Seperti ini, Mas. Gimana? Sudah? Cukup? Cukup. Setelah itu kita pulang. Ya belum, Mas. Untuk kita lakukan pengikatan, Mas. Nah, di sini saya belah dulu ya talinya. Oke, satu. Nah, cara pengikatannya harus kuat, Mas. Kalau di sini saya punya teknik sendiri untuk melakukan pengikatan sama pucuk, Mas. Pegang, Mas. Ini punya Mas. Enggak, ini pegang. Sepanjang ini pegang. Oh, panjang. Biar enak kita. Oke? Caranya seperti ini, Mas. Ini ya. Lihat saja dulu ya. Ini di sini ya. Lihat saya dulu. Ini satu ya. Ini. Kita lilitkan lagi kedua seperti ini. Nah ya. Kita tarik. Kita ikat di bagian atas dulu, Mas. Supaya di bagian atas rapat duluan ketimbang di bagian bawah. Kalau di bagian bawah ngikutin aja tuh, ya. Oke, kita tarik seperti ini. Nah, jangan terlalu kuat, Mas ya. Yang sedang-sedang saja. Tuh. Ini sudah terikat kuat. Jadi sekali langsung kuat. Coba, Mas. Ini. Dua kali putaran. Sekali putaran. Dua kali putaran. Oke. Pastikan di bagian atasnya dulu kita ikat, Mas. Oke. Coba. Nggak usah grogi, Mas. Jangan takut rusak, Mas. Nggak apa-apa. Namanya juga tahap belajar. Oke. Nah, caranya gitu, Mas. Untuk menguatkan lagi, kita jangan tarik seperti ini. Kita tarik di bagian ini pangkal ya. Langsung kuat ya kan? Terus kita tarik lagi seperti ini. Posisikan ikatannya di depan nih. Kita tarik sini, kita putar lagi ke sini ya.
Yang ini juga kita putar ke bagian sini. Nah, jadi ikatannya sejajar. Coba kembali lagi ke depan. Kembali lagi ke depan. Kita lilit lagi 2 kali. 1, 2. Kita tarik lagi. Sampai ketutup ya? Ya, sampai ketutup, sampai belahan yang kita belah tadi. Jangan nanggung. Ya? Kalau kerjaan nanggung tuh nggak enak. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Terus. Oke, kirain sudah kuat, sudah? Udah? Balik lagi? Balik lagi Mas, seperti tadi. Nah, kita ulangi terus. Ini kan ngomong nggak tertutup. Mana? Nggak masalah. Nggak masalah kalau ini. Yang penting dia sampai ke bawah kita ikat nanti. Posisikan sudah rapat itu. Jangan sampai nutup betul Mas. Nggak masalah. Talinya harus ketemu gitu. Nggak perlu itu Mas. Yang penting dia ngikatnya sampai ke bagian bawah, belahan bawah tadi Mas ya. Oke, kita ikat lagi. Sudah paham kan cara mengikat? Ya, simpulnya kita ikat 2 kali. Jadi sekali tarik dia langsung kencang Mas. Itu tujuannya. Jadi ini teknik saya yang saya lakukan seperti ini, rapi dan kuat. Ini potong saja kalau nganggo Mas. Potong-potong dulu Mas. Iya, tapi agak tengah. Nah, jangan terlalu pendek ya. Ini buang dulu nanti. Nah, oke. Iya. Nanti kan kita lakukan sama pucuk juga. Ini juga. Kalau Nah, sip. Lakukan Mas, lakukan terus berkali-kali sampai belahan bawah. Belahan bawah ya. Yang perlu ketekunan yang sangat telaten nih Mas, harus Mas. Makanya kalau menjual bunga kertas itu agak sedikit mahal, karena yang mahal itu bukan bunganya Mas, prosesnya. Iya, proses dan perawatannya. Banyak juga yang beli, wah, ini nggak kayak bunga-bunga lain kan? 1 bulan jadi. Oh, ini Mas paling kencang 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Itu udah siap jual tapi belum terlalu rimbun. Yang bisa siap jual rimbun 1 tahun. Makanya setiap orang datang sini, wah mahal-mahal betul ya kan. Saya jelaskan kalau bunganya memang murah saya bilang kan, tapi prosesnya bisa berbentuk seperti ini. Yang saya bilang seperti itu ya. Mereka oh iya ya. Jadi kalau pembeli itu cuma nikmati doang. Nikmati saja proses, nikmati sudah hasilnya. Kalau kita kan nikmati proses dari awal. Udah Mas? Cukup belum? Gimana? Ya. Cukup ya? Lihat dulu ya. Sekali lagi Mas. Sesuai ikatan yang sesuai belahan yang tunas yang sebelah tadi. Oke. Sudah kita potong talinya, pendek. Gitu. Ketika sudah, kita sungkup. Nah, berhubung sungkupan kita ini apa Mas? Besar, ya. Besar, kita gunakan plastik yang ukuran besar juga seperti ini, yang 1/4 lah ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ini kan. Idealnya Mas ya, ini kan apa namanya kalau sambungannya? Apa namanya? Entres. Entresnya ini berapa panjangnya? Yang penting ada mata tunasnya Mas, nggak tergantung. Ada orang cuman batas ini Mas, yang penting ada mata tunas. Mau 5 cm, 10 cm tidak masalah, tapi 10 cm kan takutnya boros di entres. Iya, kita bisa manfaatin ke untuk yang lain gitu. Jadi ini kurang lebih 5 cm. Paling 5 cm, yang penting ada mata tunas gitu Mas. Jangan sampai tidak ada mata tunas. Oke, kita masukkan. Bingung. Malah tunas yang ori nantinya Mas. Oke, sudah? Iya langsung. Nah, cara penalian juga seperti tadi Mas. 2 kali. 2 kali simpulnya ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu kita lilitkan lagi, nggak perlu. Cukup 1 kali lilitan, tapi 2 kali ikatan simpulnya. 1, 2, 3. Tinggal tarik. Tapi menutup tali yang tadi Mas ya. Nutup. Enggak. Ini harus berudara atau gimana? Gak usah, nggak perlu Mas. Kalau dia berudara yang masuk, dia bakalan mati, nggak berhasil. Pokoknya semakin rapat, semakin bagus. Kencang Mas, harus kencang Mas. Nah, depan kali. Nggak usah lagi. Yang ciri-ciri kalau ikatan kuat, kalau kita seperti ikan tidak goyang. Ini kurang kencang. Kalau kita goyang-goyang plastiknya, dia tidak ikut yang bawah.
Itu tanahnya sudah kuat, ya potong lagi supaya rapi. Nah, gitu mas. Ini udah selesai? Sudah selesai, Untuk cukup. perawatannya selama disambung. Nah, untuk perawatannya kita letakkan di bawah tempat yang teduh mas, jangan terkena full sinar matahari. Kecuali kalau terkena sinar mataharinya di pagi hari dari jam 7 lah ya, atau setengah 8 sampai jam 10. Kan panasnya belum terlalu terik tuh. Nah, tapi kalau sudah Biar matahari sehat. sehat juga untuk bunga bougainville yang baru tanam ataupun yang baru sambung pucuk. Tapi kalau di atas jam 11 sampai, aduh, saya khawatir mas, serius. Kalau emang nggak ada lahan, emang harus kasih kayak gini. Om? Nah, iya solusinya dikasih paranet. Paranet, waring. Kalau waring untuk pagar itu kurang. Kalau paranet ini memang untuk peredam panas. Idealnya berapa lapis? Satu lapis. Satu lapis. Paranet kan ada ukurannya mas, ada yang 1, berapa lubangnya itu. Kalau ini nggak tahu, saya beli kemarin, saya beli aja lah, nggak tahu ukurannya. Yang penting untuk peredam panas lah, jangan terlalu papar langsung. Untuk obat kimianya ada om? Kalau obatnya kita menggunakan tidak ada sih. Untuk pupuknya ya. Apa? Saya tidak pernah pakai kalau untuk pupuk obat kimia, nggak pernah pakai. Kecuali kalau pupuk NPK ya. Manfaat NPK? NPK ini sendiri untuk apa? Untuk pertumbuhannya mas. Daun. Tapi kalau untuk daun ini nggak bunga. Tapi untuk melakukan pemupukan NPK itu di usia sekarang belum berani saya gunakan mas. Karena akar yang baru tumbuh ini belum kuat untuk menerima pupuk NPK. Karena NPK itu kan sifatnya dingin tapi panas mas, panas bagian tanaman. Makanya saya belum berani ketika baru tanam seperti ini, yang sudah baru umur sebulan lah, belum berani saya untuk melakukan pemberian pupuk NPK. Kita siram saja dengan air biasa lah gitu. Penyiramannya nggak terlalu basah atau cukup di pakai tangan? Kita lihat dari medianya mas. Kalau medianya seperti ini kan gembur ataupun sudah kering, kita siram 1 tembok saja, jangan ber. Kalau seperti ini kan kering nih. Iya benar. Kita kocorkan banyak-banyak nggak apa-apa mas. Kalau dia masih lembab-lembab, nah kayak seperti ini nggak usah disiram. Untuk perawatan bougainville ini mudah mas. Mudah ya. Yang penting Telaten itu saja. Untuk penyiramannya, kalau sudah jadi nggak perlu tiap hari. Semakin media kering, semakin bagus kalau bougainville. Cepat berbunga dia. Itu. Jual sendiri om ya, kalau aku perhatiin di mana letak nilai jual dari bougainville? Apa dari warna, apa dari bentuk? Kalau saya nilai nih ya, dari ibu-ibu bunga, ya. dari bapak-bapak bentuk. Nah, jadi dari bentuk batang, karakter batang atau gimana gitu. Kalau ibu-ibu kan senang bunga mas. Makanya saya di sini mencari bentuk-bentuk itu yang ada yang unik, ada yang tidak unik. Nah, yang tidak unik untuk ibu-ibu kita sambung berbagai jenis warna. Tapi kelebihannya di warna. Kelebihan di warna, tapi bentuk batangnya lurus. Nah, tapi kan ibu-ibu senang di warna. Tapi kalau bapak-bapak kesini nggak suka warna mas. Dia sukanya bentuk yang aneh. Bentuk yang aneh, yang miring lah, yang keropos segala macam. Nah, meskipun ini cuma 1 warna, itu yang sistem bapak beda sama yang ibu-ibu. Untuk bibit sendiri om, udah berapa bibit sekarang yang ada status? Banyak aku lihat nih udah banyak nih buat batang. Ada 500-an. Saya juga nggak ngitung mas. Ada om 500. Ya kayaknya ada. Malah lebih kali mas. Saya nggak ngitung mas. Pokoknya saya tanam tumbuh, saya pindahkan ke depan saya ini kan. Oke lah, aku seneng. Alhamdulillah, iya. Semoga di rumah. Prospek panjang kan bagus. Oh bagus mas. Ini juga omset mas. Omset ya. Omset ke depannya. Kita nanam bahan itu untuk omset ke depannya. Memang nggak kelihatan. Sekarang nggak kelihatan ada harga, tapi ke depannya setahun, 2 tahun nanti ada nilai jual. Gitu. Dan nggak ganggu pekerjaan utama. Nah benar sekali. Kita juga nggak boros air untuk nanam bougainville ini. Pokoknya ya nggak ganggu pekerjaan utama lah gitu kan. Jadi bisa dilakukan di pagi hari pas libur. Pas libur, sore, santai, pokoknya malam. Gitu. Jadi pulang kerja nggak perlu lagi healing jauh-jauh, cukup healing di sekitar rumah. Udah ke taman bunga. Nah iya benar itu mah. Jadi kan ketika pulang kerja itu stres atau pusing sana, ngeliat taman kita, wah seger lagi, fresh gitu. Nggak perlu healing ke mall kan. Tambah lagi bonusnya kalau banyak membeli. Nah wisel mas, itu tambah fresh gitu kan. Oke om, sekali lagi om. Nggak boleh, monggo silakan. Dijelasin dari awal sampai akhir yang perlu diperhatiin untuk sambung pucuk. Yang perlu diperhatikan? Penontonnya biar lebih jelas. Yang perlu diperhatikan itu ya, pokoknya kalau dari awal tanam mas ya, kalau saya perhatikan itu dari awal tanam kita itu harus medianya yang gembur mas. Gembur. Kalau saya setiap melakukan penanaman
dari bahan awal itu saya menggunakan ya pupuk kandang tadi, kandang. campur arang sekam. Sekam. Kalau tanpa arang sekam saya tidak berani untuk melakukan penanaman. Kalau media tanah Takutnya ke depannya kita siram padat. Tapi ya. kalau kita menggunakan sekam, dia gembur. Sekamnya syaratnya harus dibakar. Bakar kalau saya pribadi itu, tapi tidak tahu yang lain kan. Iya benar Om, soalnya ada yang suka sekam mentah, sekam bakar. Sekam bakar. Kalau saya senang sekam bakar. Benar. Itu pun sekam bakar berfungsi untuk ya istilahnya tidak istilahnya berfungsi untuk menggemburkan tanah supaya tidak padat. Seperti ini kan enteng kita angkat. Oh, iya, benar. Tuh. Iya. Lain sama yang itu tadi Mas ya. Aduh, Ayo. ini kecil nih bentuknya Om. Kecil tapi batunya yang besar. 50 kilo. Jadi media tanam ya. Dari pertama kita perhatikan tuh media tanamnya dulu. Memang sih bunga bougainville ditanam di tanah apapun hidup. Tapi tergantung selera. Kalau selera saya sih saya menggunakan media tanam yang pupuk kandang dan campur arang sekam. Penempatannya juga harus di tempat yang teduh. Jangan terlalu langsung terpapar sinar matahari langsung. apalagi ke tadi siang loh. Oh, panas betul Mas. Ada kan buktinya nih? Ada ini buktinya nah nih. Jadi kayak layu gitu ya. Kayak layu, padahal ini nggak layu. Nanti sore seger lagi dia. Nah, terus untuk perawatan selanjutnya itu jangan terlalu sering disiram Mas. Kalau untuk idealnya musim hujan, tidak musim hujan, seminggu sekali atau enggak 5 hari sekali lah. 5 hari sekali ya. Tergantung kita lihat dari media tanamnya. Contohnya seperti inilah ya. Kalau dia musim hujan nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi Mas kita lakukan penyiraman. Pokoknya kalau saya idealnya seminggu sekali kalau tidak musim hujan. Benar. Tergantung saya lihat juga media tanamnya basah ataupun kering. Kalau kering ya saya lakukan penyiraman. Itu pun pakai nyiramnya pakai air biasa, nggak pakai pupuk NPK dan lain-lain. Pupuk NPK nanti setelah ketika sudah perawatan selanjutnya sudah buka sunggup semua, baik saya lakukan perawatan menggunakan pupuk NPK. Itu Mas. Ya, makasih ilmunya. Oke, siap. Semoga ini nanti bisa tumbuh subur. Amin. Itu yang diharapkan Mas ya. Pokoknya ini kita letakkan dulu di tempat yang teduh Mas. Di situ yang sudah kita siapkan Mas ya. Oke, siap. Kita letakkan saja Mas. Nah, oke. Ini bahan sudah saya lakukan sama pucuk Mas ya. Di sini sajalah. Oke. Duduk Mas. Hah? Itu masih tunasnya masih kecil-kecil nantilah. Oke. Jadi seperti itulah Mas ya. Kalau saya melakukan sama pucuk cukup gimana ya? Kalau saya sih simple. Tapi nggak tahu menurut sampean gimana itu. Tapi ya simple sih simple. Tapi harus telaten. Harus telaten. Kalau nggak telaten bingung lah. Oke. Jadi ya cukup sekian Mas ya. Jadi cukup sekian teman-temannya video dari saya, dan Mas Aris juga sudah belajar bagaimana cara sama pucuk bunga bougainville untuk pemula. Ternyata katanya tidak ribet, tapi harus telaten ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi kan. Kalau belum lihai itu. Cara ngebat. Benar itu. Grogi gemeter. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.